Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramdhani dengan NIM 2006124601 dari kelas Agribisnis A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh tanaman hortikultura, yaitu tanaman wortel. Pembahasan yang pertama adalah wortel. Tanaman wortel adalah tanaman yang dikenal memiliki kandungan vitamin dan beta-karoten yang tinggi. Wortel banyak dibudidayakan karena memiliki kebutuhan pasar yang berpeluang besar. Menanam wortel dalam polybag adalah salah satu alternatif yang bisa digunakan oleh petani dengan lahan yang terbatas. Kandungan karotenoid dan antosianin sebagai pigmen antioksidan utama yang ditemukan dalam wortel. Karoten yang merupakan kaya provitamin A dan serat. Wortel juga memiliki kombinasi unik dari 3 flavonoid, yakni kaempferol, quercetin, dan luteolin. Kandungan nutrisi yang sedemikian banyak menyebabkan wortel memiliki efek antioksidan, anti-carcinogens, immunoenhancers, anti-diabetes, kolesterol dan penyakit kardiovaskular, anti-hipertensi, dan lain-lain. Tidak heran jika di antara 39 buah dan sayuran, wortel telah menduduki peringkat ke-10 dalam nilai gizi yang terbaik. Pembahasan yang kedua adalah sejarah wortel. Sejarah secara singkat, wortel atau disebut dengan Daucus carota L bukan tanaman asli Indonesia, namun berasal dari negara yang beriklim sedang atau disebut dengan subtropis, yaitu berasal dari Asia Timur Dekat dan Asia Tengah. Ditemukan tumbuh liar sekitar 6.500 tahun yang lalu. Nah, rintisan budidaya wortel pada mulanya terjadi di daerah sekitar Laut Tengah, menyebar luas ke kawasan Eropa, Afrika, Asia, dan akhirnya ke seluruh bagian dunia yang telah terkenal daerah pertaniannya. Negara Afghanistan dianggap sebagai pusat asal wortel karena di daerah ini banyak ditemukan keragaman terbesar kerabat liarnya. Tipe liar juga ditemukan di wilayah barat, daya Asia, dan wilayah timur Mediterania yang dianggap sebagai pusat keragaman dan domestikasi sekunder. Adapun varian wortel dengan warna ungu dan kuning diperkenalkan di Eropa sekitar abad ke-11, Cina dan India sekitar abad ke-13 atau 14, dan di Jepang di sekitar abad ke-17 menurut Rubatsky, Vincent, dan Mas Yamaguchi pada tahun 1998. Pembahasan yang ketiga adalah manfaat tanaman wortel. Wortel merupakan bahan pangan sayuran yang digemari dan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Bahkan mengkonsumsi wortel sangat dianjurkan, terutama untuk menghadapi masalah yang kurang vitamin A. Selain sebagai gudang vitamin A serta nutrisi, juga berkhasiat untuk penyakit dan memelihara kecantikan. Wortel ini mengandung enzim pencernaan dan berfungsi diuretik. Nah, jadi meminum segelas dari sari daun wortel segar ditambah dengan garam dan sesendok teh sari jeruk nipis berkhasiat untuk mengantisipasi pembentukan endapan dalam saluran kencing, memperkuat mata, paru-paru, jantung, dan hati. Bahkan dengan hanya mengunyah daun wortel dapat menyembuhkan luka-luka dalam mulut atau napas yang bau, serta gusi yang berdarah dan sariawan. Namun selama ini orang mengenal wortel hanya untuk kesehatan mata karena kandungan vitamin A yang sangat tinggi. Ternyata tanaman ini mempunyai khasiat yang lebih. Sayuran yang dikenal sebagai makanan favorit kelinci ini ternyata bisa mencegah stroke. Orang yang terkena stroke apabila banyak mengkonsumsi vitamin A akan mengalami lebih sedikit kerusakan neurologis atau disebut dengan saraf dan mempunyai kesempatan untuk sembuh. Hal ini disebabkan karena waktu otak tidak memperoleh oksigen beberapa waktu, seperti pada stroke. Pembahasan yang keempat adalah syarat pertumbuhan.
Syarat pertumbuhan pada tanaman wortel terdiri dari iklim, media tanam, dan ketinggian tempat. Syarat pertumbuhan pada iklim, yang pertama, tanaman wortel merupakan sayuran dataran tinggi. Nah, tanaman wortel pada permulaan tumbuh menghendaki cuaca dingin dan lembab. Tanaman ini bisa ditanam sepanjang tahun, baik musim kemarau maupun musim hujan. Yang kedua, tanaman wortel membutuhkan lingkungan tumbuh dengan suhu udara yang dingin dan lembab. Untuk pertumbuhan dan produksi umbi dibutuhkan suhu udara optimal antara 15,6 sampai 21,1 derajat Celcius. Suhu udara yang terlalu tinggi atau disebut dengan panas seringkali menyebabkan umbi kecil-kecil atau abnormal dan berwarna pucat atau kusam. Bila suhu udara terlalu rendah atau sangat dingin, maka umbi yang terbentuk menjadi panjang kecil. Syarat pertumbuhan yang selanjutnya adalah media tanam. Yang pertama, keadaan tanah yang cocok untuk tanaman wortel adalah subur, gembur, banyak mengandung bahan organik atau disebut dengan humus, tata udara dan tata airnya berjalan baik atau tidak mengenang. Yang kedua, jenis tanah yang paling baik adalah andosol. Nah, jenis tanah ini pada umumnya terdapat di daerah dataran tinggi atau disebut dengan pegunungan. Yang ketiga, tanaman ini dapat tumbuh baik pada keasaman tanah atau pH antara 5,5 sampai 6,5. Untuk hasil optimal diperlukan pH 6,0 sampai 6,8. Pada tanah yang pH-nya kurang dari 5,0, tanaman wortel akan sulit membentuk umbi. Yang keempat, demikian pula tanah yang mudah becek atau mendapat perlakuan pupuk kandang yang berlebihan sering menyebabkan umbi wortel berserat, bercabang, dan berambut. Syarat pertumbuhan selanjutnya adalah ketinggian tempat. Di Indonesia, wortel umumnya ditanam di dataran tinggi pada ketinggian 1000 sampai 1200 meter di permukaan laut. Dapat pula ditanam di dataran medium atau ketinggian lebih dari 500 meter di permukaan laut. Namun, produksi dan kualitasnya kurang memuaskan. Pembahasan yang kelima adalah cara penanaman wortel dalam polybag. Cara penanaman wortel dalam polybag meliputi alat dan bahan. Yang pertama adalah bibit terpilih, yang kedua adalah polybag, yang ketiga adalah pupuk teh basi, yang keempat adalah tanah, yang kelima adalah air. Langkah untuk menanam, yang pertama adalah persiapan media tanam. Polybag disiapkan. Tempat tersebut sebaiknya diberi lubang kecil agar air tidak tergenang saat terjadinya penyiraman. Yang kedua, bibit dimasukkan ke dalam lubang dengan kedalaman kurang lebih 5 cm. Yang ketiga, tahap pemeliharaan pada bibit dilakukan dengan melakukan penyiraman pada sore hari. Sore hari merupakan waktu yang tepat untuk penyiraman karena waktu tersebut matahari tidak terik. Nah, proses pemeliharaan ini dilakukan dengan rajin dan penuh telaten agar wortel dapat tumbuh dengan maksimal. Kemudian pemupukan ulang dapat dimasukkan dengan menggunakan pupuk organik maupun berbagai pupuk kimia, misalnya urea, TSP, dan lain-lain. Sekian penjelasan dari saya mengenai tanaman wortel ini. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.